Halo adik kelas 2 siang, ini aku Kaniko. Selamat beribadah kembali ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo, nama saya Rizkia, kelas 2 siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik di kelas 3 siang. Wah, senang sekali sudah naik kelas ya. Tante Meme harap adik-adik semakin rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah. Jesus loves you. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hai, saya Talia dari sekolah minggu kelas 3 siang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di kebaktian online hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik sudah siap kan memuji Tuhan? Kita juga mau belajar firman Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu dengan teman-teman secara online maupun dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Ya, sebelum memulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu, lalu kita akan doa buka. Musik please. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena di hari Minggu ini Tuhan kembali menyertai kami sehingga kami semua boleh bersama-sama beribadah melalui online. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih boleh bersekutu walaupun kami masih di rumah saja. Tuhan, kami mohon Engkau sertai ya Tuhan kebaktian sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan untuk belajar firman Tuhan dan bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa.
Amin. Nah, anak-anak, kita nih jadi anak kalau di rumah harus dengerin siapa? Harus taat sama siapa? Kalau di rumah udah pasti taat sama mama, sama papa. Siapa lagi ya? Kalau ada kakak juga taat sama kakak. Sayang kepada adik, ya, kepada mungkin nenek, kakek, kita harus taat. Kita harus belajar untuk mendengarkan mereka. Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Nah, Tante sekarang mau mengajak anak-anak menyanyikan lagu. Ini pasti pada tahu deh ya. Anak KB yang baru naik kelas 1 juga tahu. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Pakai gerakan ya. Oh, gampang banget. Pasti semua bisa. Boleh ikutin Tante Lisan. Oke? Musik please. Anak-anak jangan lupa bangkit berdiri ya. Yuk, bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu ini. T-A-A-T, taat. Musik please. Pasti anak KB yang baru naik kelas 1 pun bisa ya, karena kita sering nyanyikan lagu ini. Nah, anak-anak sekarang Tante mau ajak kita nyanyi lagu ini dengan cara habis kita cepetin, nanti kita lambatin ya. Nah, anak-anak ikutin Tante Lisan, oke? Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Musik please. Ketika kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan Yesus, kita mau menjadi anak-anaknya yang setia, kita mau menjadi anak-anaknya yang taat. Nah, Tante Lisan sekarang mau mengajak anak-anak semua untuk menikmati persembahan pujian dari Kalevi kelas 4 pagi ya. Dia akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ya, bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita mau taat kepada Tuhan. Kita panggil ya Kalevinya ya. Kalevi silakan. Halo teman-teman, saya Levi dari kelas 4 pagi. Saya hari ini mau menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada
kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah, gimana anak-anak tadi pujiannya? Bagus kan ya? Jadi kita juga mau sama seperti Kak Levi yang dalam lagu nyanyiannya mengatakan bahwa kita mau memiliki hati yang sebagai hamba. Hati yang apa? Hati yang taat, hati yang setia ya kepada Tuhan Yesus. Melalui taat kepada orang tua, taat kepada firman-Nya, saling mengasihi ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba anak-anak ambil Alkitabnya ya. Sambil mempersiapkan diri, kita mau menyanyikan lagu Baca Alkitab dan Doa Tiap Hari. Musik please. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik terkasih, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum Tante Audrey menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan baik, dan menjalankan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tante mau tanya, siapa yang tadi malam waktu mau tidur disuruh papa mama, tapi kalian tidak langsung tidur? Ah, sebentar mah, tanggung nih lagi main game. Bentar lagi ya, bentar lagi. Ah, tapi sebentarnya bisa sampai 30 menit, bahkan 1 jam. Nah, itu artinya sikap kita taat atau tidak taat terhadap perintah papa mama adik-adik? Iya, artinya tidak taat. Ya, karena kita tidak langsung melaksanakan perintah papa mama. Nah, adik-adik, sedih tidak hati papa mama? Ya, pasti sedih ya, karena sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan juga akan sedih dan bahkan marah ya jika kita tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, mari kita dengar firman Tuhan berikut ini. Ribuan tahun yang lalu, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, tinggal di Taman Eden, Tuhan Allah berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kalian makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, hal ini diketahui oleh iblis.
iblis ini selalu ingin melawan Tuhan Allah. Nah, karena itu iblis memakai binatang yang paling cerdik, yaitu ular, untuk menjatuhkan manusia. Suatu pagi, ular mendatangi Hawa. Tentunya kamu tidak boleh makan buah-buahan dalam taman ini, bukan? Oh, tidak. Kami boleh makan semua buah dalam taman ini, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jika kami makan, kami akan mati, kata Hawa. Oh, tidak. Sekali-kali kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan jahat. Allah tahu mengenai hal ini. Makanya Allah bilang kamu akan mati jikalau kamu makan. Mendengar perkataan ular ini, Hawa mulai tergoda. Oh ya, jikalau aku tahu yang baik dan jahat, berarti aku bisa sama seperti Tuhan Allah. Oh, lagian buah itu juga terlihat enak. Iya, benar seperti yang ular bilang. Pasti aku tidak akan mati kalau makan buah itu. Akhirnya Hawa pun memetik buah itu dan memakannya. Tidak sampai di situ, Hawa pun memberikannya kepada Adam. Tanpa berpikir panjang, Adam pun memakan buah itu. Saat itu juga mereka terkejut karena mereka tahu mereka telanjang. Ya, dan mereka merasa malu. Mereka segera mencari daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Bersama dengan itu terdengar langkah Tuhan Allah memasuki Taman Eden. Adam, di manakah engkau? Untuk pertama kalinya Adam merasa takut bertemu Tuhan Allah. Ya, karena Adam tahu dia sudah melanggar perintah Tuhan Allah. Dia sudah berbuat dosa. Karena itu dia merasa takut. Dengan takut dia menjawab, ketika aku mendengar engkau memasuki taman ini, aku takut karena aku telanjang, maka aku sembunyi. Tuhan Allah yang mendengar Adam berkata bahwa dia telanjang, Tuhan Allah bertanya, siapakah yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah yang kularang itu? Adam yang mendengar suara Tuhan Allah marah. Dia ketakutan. Dia berkata, bukan aku, melainkan perempuan ini yang engkau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberikan kepada aku. Lalu Tuhan bertanya pada Hawa, apakah yang engkau perbuat? Hawa pun takut. Bukan aku, melainkan si ular yang menyuruh aku makan. Ya, mereka saling melempar kesalahan karena mereka tahu mereka sudah berbuat dosa. Mereka takut untuk bertanggung jawab. Tuhan Allah marah dan kecewa. Tuhan Allah menghukum mereka. Tuhan Allah berkata kepada ular, hai ular, terkutuklah engkau di antara segala binatang. Mulai saat ini engkau akan menjala dengan perutmu, dan debu tanahlah makananmu seumur hidupmu. Tuhan Allah juga menghukum Hawa. Aku akan membuat engkau sangat kesakitan saat engkau melahirkan. Tuhan Allah pun menghukum Adam. Mulai sekarang engkau akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah. Walaupun Tuhan Allah menghukum mereka, tapi Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk mereka, supaya mereka dapat berpakaian layak saat mereka meninggalkan Taman Eden. Ya, karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka harus meninggalkan Taman Eden, karena agar mereka juga tidak makan buah pohon kehidupan, karena agar mereka tidak
hidup untuk selama-lamanya jika memakan buah itu. Ya, karena ketidaktaatan mereka, maka Adam dan Hawa harus berpisah dari Tuhan Allah dan mereka harus menjalani hidup yang sulit mulai saat itu. Adik-adik, sebentar Tante mau ajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah video. So we have a quick little experiment for you here today at the Greensboro Science Center. Our challenge is to get the hard-boiled egg inside of the milk jug. So we started off with a peeled hard-boiled egg right here on top of the milk jug. And we're gonna create a vacuum by lighting the sheet of paper on fire and then placing the hard-boiled egg on top of it to see if we can get it from the top inside of the milk jug. So we're gonna start by lighting it on fire. Adik-adik, telur dalam video tadi melambangkan kita manusia. Jika kita membuka celah kecil terhadap dosa, seperti ujung tutup botol tadi yang sempit, ya, nah maka lama-lama kita pun akan tertarik oleh dosa itu, sehingga kita jatuh dalam dosa. Nah, untuk lepas dari kuasa dosa, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menebus segala dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Karena itu adik-adik, kita harus selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Untuk taat kepada Tuhan, kita perlu selalu membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami berjanji untuk selalu taat dan mencintai Tuhan sepanjang hidup kami. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu rajin membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, agar kami selalu dikuatkan dan juga dapat menang melawan segala godaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita menghafal ayat hafalan kita. Terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Sudah ketemu ya adik-adik? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, Tante ada gerakan sedikit ya untuk membantu menghafalnya. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, aku di sini adalah Tuhan adik-adik ya, dan perintah Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan.
Selamat menghafal ya adik-adik. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sama kakak Rebecca, kita akan melaksanakan aktivitas kita hari ini. Nggak pakai lama, kita akan membuat ini nih. Yuk, let's go! Nah, adik-adik, untuk kegiatan kita hari ini, pertama-tama kita harus siapin dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama-tama yang adik-adik butuhin itu 1 lembar kertas berwarna putih, terus 1 lembar kertas berwarna. Nah, adik-adik, warnanya itu boleh bermacam-macam, nggak perlu warna kuning kayak kakak gini ya. Terus kita juga butuh gunting. Juga kita butuh double tip atau lem. Dan kita juga butuh pita. Terus jangan lupa kita juga butuh pensil atau bolpen. Nah, adik-adik juga boleh pakai spidol atau pensil warna. Boleh sesuka adik-adik. Yuk, sekarang langsung kita ke aktivitasnya aja ya. Nah, adik-adik, pertama-tama kita bikin pola dulu di kertasnya. Nah, polanya ini boleh bermacam-macam. Boleh lingkaran, boleh kotak, boleh bentuk bintang, boleh bentuk segitiga. Yang penting cukup untuk kita tulisin di dalamnya nanti. Nah, untuk hal ini kakak mau bikin pola hati. Nah, pola hatinya udah kakak buat. Nah, nanti habis ini kita gunting dulu pola hati yang di sini ya. Nah, adik-adik, kita mau gunting polanya sekarang. Nah, waktu kita gunting ini, adik-adik lebih baik kalau misalnya ada mama, papa, atau kakak, atau mbak di sampingnya buat jagain adik-adik ya. Yuk, kita gunting bareng-bareng. Nah, kita udah dapet nih adik-adik pola hatinya. Sekarang kita ambil lagi kertas yang berwarna tadi ya. Kita ambil, lalu pola hati yang tadi yang kakak udah bikin, taruh di atas kertas yang berwarna. Terus lagi kita bikin lagi pola hati yang sama atau pola yang adik-adik suka ke kertas yang berwarna tadi. Kita bikin lagi garis. Ukurannya nggak sama nggak apa-apa, mau lebih besar lebih kecil nggak apa-apa. Yang penting kita bikinnya sesuai sama pola yang tadi kita bikin pertama kali. Nah, udah jadi adik-adik. Terus lagi yuk, kita gunting lagi sekali lagi pola yang tadi kita buat. Kita gunting bareng-bareng ya. Nah, waktu gunting ini, adik-adik harus ingat untuk terus berhati-hati dan jangan sampai guntingnya kena ke tangan kalian ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah dapat 2 pola hati yang sama. Nah, sekarang habis ini kita mau tulis tulisan di pola hati ini. Sekarang adik-adik ambil lagi pensil, bolpen, atau spidol kalian ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tulisin nih
di kertas yang tadi kita udah potong. Pertama-tama, kakak mau ambil kertas yang berwarna dulu. Nah, tulisannya ini boleh kayak kakak tadi bilang, boleh pakai pensil, pulpen, atau spidol. Nah, kakak kebetulan ada spidol warna-warni nih. Yuk, pertama-tama di sini, di kertas yang berwarna ini, kakak mau menulis hal-hal yang akan mengecewakan Tuhan, yang membuat Tuhan sedih. Yuk, misalnya apa ya? Apa nih adik-adik? Misalnya satu, menyontek. Tuh, kalau kita menyontek, pasti Tuhan kan sedih kan? Karena Tuhan kecewa. Kenapa kita harus menyontek? Terus, apalagi nih adik-adik? Adik-adik boleh loh tulis ide adik-adik sendiri. Kakak mau nulis di sini berbohong. Kakak tulis pakai warna gelap. Sekarang kakak mau ganti pakai warna pink. Lalu apa ya? Memukul teman. Nah, adik-adik, yang di sini kan pasti yang bikin Tuhan kecewa kan? Adik-adik boleh tambahin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adik-adik boleh tambahin semuanya gitu ya. Nih, kalau udah boleh dihias. Kakak mau hias, misalnya ini kakak kasih garis-garis. Udah, sekarang kita ambil kertas yang berwarna putih. Oh, ini nih. Kakak lupa tunjukin ke adik-adik hasil karya kakak. Sekarang kita ambil kertas yang warna putih ya. Terus di sini kita mau menuliskan hal-hal yang akan membuat Tuhan senang. Tuhan tuh senang kalau misalnya kita ngapain aja sih. Tuhan itu senang kalau misalnya kita rajin berdoa. Terus apa lagi ya? Membantu orang tua. Terus apalagi nih adik-adik? Misalnya belajar dengan rajin. Terus mengikuti sekolah minggu. Nah, adik-adik sekarang kakak mau hiasin di sini. Kalau di situ adik kan orangnya sedih. Kalau di sini kakak mau tambahin orangnya senang. Terus di sini kakak mau kasih apa ya? Kakak mau kasih bunga. Terus kakak mau kasih apa lagi di sini? Kakak mau kasih kupu-kupu. Adik-adik boleh hias sesuai dengan keinginan adik-adik. Terus kalau sudah, kita ambil dua yang tadi ini. Lalu kita balik salah satunya. Kakak mau balik yang sini. Dan kakak mau ambil pita, double tip, juga gunting. Jadi pertama-tama kita ukur pitanya ini sampai melebihi kira-kira 10-20 cm di atas kertas yang kita udah potong. Terus kita ambil dan kita potong. Setelah itu kita tempelkan dengan menggunakan double tip atau lem, atau misalnya adik-adik di rumah punyanya isolasi juga nggak apa-apa. Kita ambil double tip, lalu kita tempelkan pitanya ke kertas yang tadi kita gunting dan kita hias juga ya. Nah, kita ambil double tip lagi, kita ambil secukupnya. Kalau misalnya adik-adik pakai lem, adik-adik bisa langsung tempelkan pitanya ke kertas
dan taruh di sekitar kita tadi untuk menghubungkan kedua kertas yang tadi kita udah gunting adik-adik. Terus kakak tempelin kertas yang berisi hal-hal yang menyenangkan Tuhan dengan kertas yang berisi hal-hal yang akan mengecewakan Tuhan. Kakak tempelin. Dan jadi deh, ini aktivitas kita hari ini yaitu membikin gantungan yang berisi hal-hal yang akan mengecewakan Tuhan dan hal-hal yang akan menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik bisa deh pakai gantungan ini digantung di kamar, di dekat meja belajar, atau di depan pintu untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang mengecewakan dan menyenangkan Tuhan. Nah, ini dia aktivitas kita hari ini adik-adik. Sekarang kita lanjut ke ibadah ya. Ya, anak-anak, gimana firman Tuhannya tadi yang dibawakan oleh Tante Audrey? Anak-anak, Tante Audrey menceritakan tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ya, kenapa? Karena tidak taat. Ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, dan kita mau belajar bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, gimana caranya? Gampang ya. Anak-anak selalu taat kepada orang tua, mendengarkan orang tua, karena apa yang mereka katakan pasti baik untuk anak-anak. Ya, yuk kita mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Kita mau berdoa bersama-sama dan setelah itu kita tutup dengan lagu doa Bapa terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan dan kami juga boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar taat dan setia kepada firman Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan selalu ingatkan kami untuk boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan mau pelihara kami dan Tuhan mau memberkati kami setiap hari dalam kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang besar tiada taranya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan anak-anak.